Halo teman bicara, nama saya Dr. Diki, mari kita bicara mental. Kenali dan pegang kendali. Jangan tabu, jangan tabu bicara mental. Nah, baru-baru ini teman-teman mungkin sudah dengar beritanya ya tentang seorang selebgram namanya Lula Lavah yang baru saja meninggal. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Lula Lavah. Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, seperti yang sudah teman-teman baca mungkin di berita atau di media sosial, bahwa Lula Lavah ini memang punya riwayat GERD dan juga dia punya kecemasan juga. Apakah ini berhubungan atau berhubungan juga dengan kematiannya? Mari kita bahas. Oke, pertama-tama kita bahas GERD-nya dulu atau GERD. Nah, kepanjangannya Gastroesophageal Reflux Disease. Ini keadaan di mana asam lambung dari gaster itu naik ke atas ke esofagus atau kerongkongannya kita. Jadi dia menyebabkan gejala-gejala seperti heartburn atau rasa panas di dada. Jadi bisa mual juga, bisa juga batuk kronis dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah GERD bisa menyebabkan kematian? Sebenarnya jawabannya sih bisa-bisa saja. Tapi sebagian besar GERD tidak mengancam nyawa dan bisa dikelola dengan baik. Nah, pertanyaannya bila tidak dikelola dengan baik bagaimana? Nah, bila tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi komplikasi yang bisa menyebabkan kematian. Tapi angkanya sangat kecil, yaitu 0,20 dari 100.000 orang per tahunnya. Ini menurut penelitian tahun 1999. Memang agak jadul, tapi saya kira masih bisa dipakai sampai sekarang. Nah, komplikasinya apa saja? Yang pertama bisa terjadi perdarahan di esofagusnya, dan terjadi esofagitis. Jadi esofagusnya menjadi radang. Kemudian bisa juga asam lambungnya naik sampai masuk ke saluran pernafasan. Itu yang kita sebut dengan pneumonia aspirasi. Terus bisa juga terjadi perforasi atau bolong atau pecah esofagusnya. Pada kasus Lula Lava, mendiang juga mengaku mengalami kecemasan. Jadi, apakah ada hubungannya antara kecemasan dengan GERD ini? Nah, teman-teman juga mungkin sering mendengar istilah GERD anxiety. Jadi, ada penelitian nih pada tahun 2023 di Cina. Di sana disimpulkan bahwa penderita GERD yang mempunyai faktor genetik ini mempunyai risiko berkembang menjadi kecemasan dan depresi yang nyata. Namun pada penelitian ini dikatakan bahwa kecemasan atau depresi tidak menyebabkan GERD. Nah, tapi pada tahun 2022 atau 1 tahun sebelum penelitian ini ada penelitian lain yang menyatakan bahwa penderita kecemasan murni yang tidak ada depresinya itu risiko mengalami GERD-nya itu meningkat jadi 3,2 kali lipat dibandingkan yang tidak punya kecemasan. Dan penderita kecemasan dan depresi itu risiko mengalami GERD-nya juga meningkat, tapi hanya 2,8 kali lipat. Pada penelitian yang sama dikatakan juga bahwa kecemasan bisa memperburuk keadaan GERD karena tubuh akan menghasilkan asam lambung yang lebih banyak dan memperlambat pencernaan. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Teman-teman setuju dengan penelitian pada tahun 2022 atau yang 2023? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi ini semacam siklus. Jadi
stres menyebabkan asam lambung meningkat sehingga terjadi GERD. GERD juga menyebabkan ketidaknyamanan sehingga membuat tambah stres dan cemas juga. Jadi bolak-balik di situ terus terjadi lingkaran setan. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah mengalami GERD atau ansietas yang sudah kita bahas sebelumnya, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, jaga pola makan. Jadi hindarilah makanan yang bisa meningkatkan asam lambung misalnya, atau hindari juga rokok, alkohol. Nah, yang kedua, hindari juga stres. Bisa juga dengan kayak meditasi, kayak pernafasan, mindfulness juga bisa sangat membantu. Nah, kalau misalnya itu sudah teman-teman lakukan, tapi teman-teman masih merasa gejalanya masih mengganggu, sudah saatnya saya kira teman-teman untuk mencari bantuan profesional. Seperti mungkin mulai dari dokter umum dulu misalnya, atau misalnya cemasnya menonjol, teman-teman bisa ke psikolog. Nah, mungkin dari situ teman-teman bisa juga dirujuk ke psikiater. Saya kira tidak ada salahnya untuk konsultasi ke psikiater. Mungkin ada stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa, oh, psikiater itu hanya untuk orang gila, atau nggak usah ke psikiater, nanti obat-obatnya bikin ketagihan atau bikin organ-organ jadi rusak karena minum obatnya lama gitu. Itu yang namanya stigma. Stop it. Get some help. Nanti bisa kita bahas di video-video berikutnya mungkin ya. Nah, maksud dari dibuatnya video ini bukanlah untuk mengatakan bahwa wah, mendiang Lula Lava itu meninggal karena GERD anxiety. Tidak. Jadi supaya teman-teman aware tentang hubungan antara GERD sama kecemasan. Jadi teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakukan dan tahu kapan harus mencari bantuan. Akhir kata teman-teman, video ini jauh dari sempurna. Jika teman-teman ada kritik atau saran atau tidak setuju dengan video ini, dengan apa yang saya katakan, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah. Akhir kata, stop stigma, hindari self-diagnosis, dan jangan tabu bicara mental. Jangan tabu bicara mental.